Baiklah, kita mulai dengan materi berikutnya, perhitungan gangguan simetris menggunakan Z-bus. Ini masih bagian dari metode perhitungan gangguan simetris. Kenapa kita perlu menggunakan metode matriks Z-bus? Karena umumnya sistem tenaga itu terdiri atas puluhan bahkan ratusan bus. Kalau menggunakan metode yang sudah kita pelajari, metode tegangan internal mesin atau metode equivalent Thevenin, aplikasinya akan sangat rumit karena sistemnya sangat besar sehingga rangkaiannya juga menjadi rumit dan otomatis perhitungannya juga sangat rumit. Karena itu kita membutuhkan sebuah sistem yang bisa bekerja dengan program komputer, karena kalau sudah sangat banyak perhitungan secara analitis dengan tangan itu akan sulit dilakukan. Karena itu kita gunakan metode matriks Z-bus untuk sistem yang besar. Di samping itu matriks Z-bus juga sangat cocok untuk aplikasi dengan komputer, dapat diaplikasikan menjadi program komputer. Bagaimana metode matriks Z-bus dirumuskan? Kita akan tunjukkan dengan sebuah sistem 4 bus yang gambar diagram reaktansinya itu ditunjukkan seperti pada layar, di mana sistem ini akan kita analisa untuk gangguan pada bus 2. Ya. Ini kondisi sebelum gangguan di mana tegangan bus 2 yaitu sebesar Vf. Ya. Pada saat terjadi gangguan, tegangan di titik di bus 2 itu otomatis akan menjadi 0. Karena itu kita butuh suatu representasi agar tegangan di sini 0. Kalau pada awal sebelum terjadi gangguan tegangan yang Vf, maka dengan menambahkan sebuah sumber tegangan lagi yang besarnya min Vf, kita bisa membuat sistem ini merepresentasikan gangguan hubung singkat pada bus 2. Kemudian arus yang mengalir saat gangguan itu sebesar IF double action. Ini arus subtransien. Kemudian kita akan analisa kondisi setelah terjadi gangguan. Kalau misalnya kita analisa hanya nilai setelah gangguan artinya perubahan yang terjadi saat terjadi gangguan dibanding dengan sebelum gangguan. Jika tegangan karena adanya gangguan ditambah, kita memperoleh tambahan tegangan min Vf pada bus 2, maka kita bisa menggunakannya untuk menggambarkan kondisi perubahan yang terjadi setelah gangguan. Nah, ini ditunjukkan oleh pada matrik ini. Ini adalah delta tegangan pada masing-masing bus. Kemudian delta tegangan pada bus 2 itu sebesar min Vf. Kemudian ini adalah impedansi Z-bus dari sistem. Jadi delta V sama dengan Z kali arus. Ini adalah arus pada tiap-tiap bus yang mengalir dari tiap-tiap bus. Dan kemudian karena ini terjadi gangguan pada bus 2, otomatis arus pada bus-bus lain adalah 0, kecuali pada bus 2 yang besarnya sebesar min IF double action. Ini kalau kita asumsikan supply-nya dari sumber kita, min Vf tadi, maka arusnya akan berlawanan tanda. Dengan Z1 sampai Z44 itu adalah matrik Z-bus yang nilainya kita peroleh dari menginverskan matrik Y-bus. Matrik Y-bus ini sudah dibahas dalam mata pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau kita kalikan antara elemen Z-bus ini dengan elemen arus, matrik arus ini, kita akan lihat bahwa perkaliannya hanya akan bernilai karena perkalian matrik adalah baris dikali kolom, maka semua elemen di kolom 1, 3, dan 4 itu akan 0, karena arus I1, I2, 3, dan I0 itu dan I4 itu 0, sehingga yang akan berisi perkalian hanya kolom 2 dengan baris 2 dari baris matrik, ya. Jadi matrik arus, Sehingga min IF double action dikali dengan kolom 2 hasilnya akan kita peroleh ini. Ini sebenarnya hasil perkalian matrik ini, ya, karena elemen yang lainnya itu 0, ya. Sehingga kalau dari persamaan ini kita ambil baris keduanya, min Vf sama dengan min Z22 IF, maka kita bisa menghitung IF sebagai IF double action sebagai Vf per Z22. Di mana Z22 itu adalah elemen baris kedua dan kolom kedua dari matrik Z-bus. Ini baris kedua dan kolom kedua. Kemudian Z22
itu sebenarnya representasi dari matriks ekuivalen Thevenin di bus 2. Kemudian dengan memasukkan nilai IF tadi kepada persamaan delta V, kita akan bisa memperoleh nilai delta V untuk masing-masing bus seperti ini. Kemudian kalau tegangan akhir yang kita peroleh adalah tegangan awal ditambah perubahan tegangan. Ini tegangan sebelum gangguan ditambah perubahan tegangan akibat terjadinya gangguan. Maka akan kita peroleh rumusnya seperti ini dengan memasukkan delta V yang kita peroleh pada persamaan di atas ini. Dan akhirnya kita bisa menghitung tegangan pada masing-masing bus dengan menggunakan persamaan ini ataupun dengan persamaan ini, sama aja. Nah, kemudian kita bisa simpulkan bahwa jika terjadi gangguan pada sebuah bus K, kita bisa hitung arus gangguan yang mengalir itu adalah VF per ZKK. Dan kemudian tegangan pada bus-bus lain, misalnya bus J atau VJ, itu adalah VF dikurang ZJK dikurang IF double aksen sama dengan VF dikurang ZJK per ZKK dikali VF. Ya, jadi kalau kita ganti IF ini dengan nilai ini, maka kita dapatkan persamaan ini. Di mana ZKK adalah elemen matriks ZBus baris ke K dan kolom ke K, kemudian ZJK adalah matriks ZBus baris ke J kolom ke K. ZKK itu sebenarnya merupakan ekuivalen Thevenin dari sistem jika dilihat pada bus K. Kemudian arus yang mengalir antara bus I dan bus J atau IJ itu adalah VI dikurang VJ dikurang ZB, atau kita bisa substitusi dengan jika VI dan VJ-nya disubstitusi dengan nilainya, maka kita peroleh seperti ini. Dengan ZB itu adalah impedansi antara bus I ke bus J. Jadi ZB bukan elemen ZBus, tapi nilai impedansi asli dari sistem antara bus I dan bus J. Kita gunakan nilai per unitnya. Ini contoh perhitungan pada sebuah sistem 5 bus dengan 2 generator. Ini datanya, data generator dan data trafo. Kemudian kita punya data saluran transmisi dengan panjang dan reaktansi per kilometernya. Jadi kalau reaktansinya tinggal dikali dengan panjangnya. Kemudian kita akan menggunakan base pada generator 1 yaitu 20 MVA dan 15 kV. Karena sistem kita mempunyai trafo akan sulit kalau bekerja tanpa sistem per unit. Dari diagram reaktansi, kemudian kita rubah menjadi diagram admitansi yang akan kita peroleh bentuknya seperti ini dan nilai-nilainya sudah dalam per unit. Kemudian dari diagram admitansi kita buat diagram matriks Y-busnya. Ya. Kita peroleh matriks Y-busnya seperti ini. Saya rasa ini sudah dipahami dari materi-materi sebelumnya, jadi tidak dijelaskan bagaimana membuat diagram reaktansi, diagram admitansi, dan matriks Y-bus. Dari matriks Y-bus kita akan menghitung matriks Z-bus. Jadi kita bisa inversekan nilainya karena ini matriksnya cukup besar. Biasanya kalau hitung dengan tangan atau kalkulator biasanya sulit. Silakan menggunakan software-software seperti MATLAB ataupun software online untuk menghitung matriks Y-bus. Cuman permasalahannya mungkin karena di sini nilainya adalah nilai bilangan kompleks atau bagian imajiner dari bilangan kompleks. Beberapa software itu tidak memberikan fasilitas untuk menghitung inverse dari bilangan kompleks. Jadi sebenarnya gampang diakali dengan menarik semua J-nya ini keluar seperti pada ini. Jadi yang tersisa di dalam matriks itu adalah bilangan real. J-nya kita tarik semuanya keluar. Jadi tinggal kita lakukan perhitungan inverse dari bilangan real ini dengan menggunakan software-software yang ada sehingga kita peroleh nilainya. Sehingga nanti kalau sudah peroleh nilainya, Z-busnya itu tinggal dikali dengan, karena J-nya ini kita inversekan itu sama dengan 1/J. 1/J itu sama dengan min J. Jadi kalau sudah dapat nilai inverse dari software, tinggal dikali dengan min J. Itu akan menjadi elemen Z-bus. Min J-nya bisa dikalikan kembali ke masing-masing elemen matriks Z-bus. Sehingga kita akan peroleh nilai Z-bus seperti ini. Nah, kemudian jika terjadi gangguan pada bus 3, maka arus gangguan tinggal menggunakan rumus ya. IF sama dengan VF per ZKK tadi. K itu elemen titik di mana gangguan terjadi. Jadi kalau bus 3 berarti Z33. Dan kita ambil dari matriks Z-bus kita Z33 baris ketiga, kolom ketiga yaitu J0,12. Sehingga kita peroleh nilai IF sebesar sekian.
Dan VF-nya itu kita biasa ambil 1 sudut 0 derajat karena tegangan sebelum gangguan atau VF itu biasanya dekat-dekat dengan nilai 1 PU karena biasanya sistem tidak diizinkan untuk bekerja terlalu jauh dari nilai 1 per unitnya. Kemudian tegangan pada bus 1 dan bus 2 kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang sudah kita punya tadi. Jadi kalau bus 1 VF sama dengan Z13 per Z33. Kalau bus 2 VF kurang Z23 per Z33. Jadi elemen bus yang dihitung kelihatan dari subskrip pertama dari Z-nya di sini. Dan kita peroleh nilainya sebesar sekian PU. Nah, kemudian jika kita ingin menghitung arus yang mengalir dari bus tertentu ke titik tertentu, itu tinggal dihitung. Misalnya antara bus 1 ke bus 3. Bus 3 adalah bus yang mengalami gangguan ya. Jadi I13 itu adalah V1 kurang V3 bagi impedansi asli antara bus 1 dan bus 3. V1 sudah kita hitung 0,217. Kemudian V3 adalah titik di mana gangguan terjadi, otomatis tegangannya 0 derajat. Dan impedansi asli ini dilihat bukan dari Z-bus tapi dari data sistem yang kita punya tapi yang sudah dirubah ke dalam per unit. Sehingga kita peroleh nilai I13 sekian. Kemudian kalau kita mau menghitung misalnya arus dari generator yang terhubung ke bus 1, arus yang dikirim dari generator, itu bisa kita hitung dengan IG1 sama dengan EMF generator dikurang V1 dibagi impedansi antara generator 1 dan bus 1. Nah, ini kita asumsikan bahwa tegangan generator itu tetap konstan 1 per unit, kemudian dikurang dengan V1 yang sudah kita peroleh di halaman sebelumnya, dan dibagi dengan impedansi, ini bukan elemen Z-bus lagi-lagi, tapi impedansi dalam per unit antara generator 1 dan bus 1. Dan ini adalah reaktansi trafo, ya, reaktansi trafo dalam PU. Sehingga kita peroleh IG1 sekian. Kemudian dalam prakteknya, terutama kalau kita analisa pada saluran distribusi, itu dikenal istilah MVA short circuit atau bahasa Indonesianya MVA hubung singkat. Apa itu MVA hubung singkat? Yaitu perkalian antara tegangan nominal dari suatu titik yang akan dicari MVA hubung singkatnya. Biasanya kita hitung MVA pada bus atau gardu induk. Jadi berapa tegangan nominal pada gardu induk, kemudian dikali dengan arus hubung singkat 3 fasa yang terjadi pada gardu induk, dikali dengan akar 3 karena dia 3 fasa, kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 3 karena kita merubahnya dari KVA menjadi MVA. Jadi inilah rumus untuk menghitung MVA hubung singkat. Nah, apa gunanya? MVA hubung singkat itu digunakan sebagai representasi suplai arus gangguan jika terjadi gangguan di level yang lebih rendah ya, misalnya saluran distribusi. Kita lihat pada saluran distribusi, ini contoh. Ini adalah suplai dari gardu induk, kemudian mensuplai ke tegangan 20 kV. Nah, ini tegangannya rendah ya. Dan sama sekali tidak ada generator di sini, karena memang di level distribusi umumnya tidak ada generator. Nah, suplai arus yang ada itu adalah dari sistem tenaga, dari saluran transmisi. Jadi kalau terjadi gangguan singkat pada jalur sistem distribusi, kalau kita tidak menggunakan metode MVA hubung singkat, kita terpaksa harus memasukkan semua generator di sistem, termasuk saluran distribusi transmisinya, sehingga kita bisa mengetahui berapa arus yang mengalir di level tegangan rendah 20 kV ini. Nah, itu akan menjadi sangat rumit. Supaya memudahkan, maka kita representasikan sistem yang ada di setelah gardu induk itu menjadi data yang representasi ekivalen dalam bentuk MVA hubung singkat. Jadi kita bisa hitung berapa MVA hubung singkat di gardu induk, nah kemudian dimasukkan datanya ke sini, maka kita tinggal analisa berapa kondisi gangguan yang terjadi di level distribusi. Nah, data MVA hubung singkat itu nanti bisa kita representasikan seperti generator ekivalen. Jadi generator ekivalen kan terdiri atas EMF dan reaktansi sinkron. Jadi kita bisa hitung pertama reaktansi sinkron sebagai Z Thevenin dari kondisi sistem GI itu, dari menggunakan data MVA hubung singkat. Z Thevenin bisa dihitung dari KV nominal dibagi akar 3 dibagi arus hubung singkat kali 1000. Tapi bisa juga kalau kita menggunakan data MVA hubung singkat, dan ini yang umumnya dipakai, yaitu
Z Thevenin itu sama dengan Kv nominal kuadrat bagi MVA hubung singkat. Jadi kita bisa memperoleh Z Thevenin atau ekivalen sistem dengan menggunakan rumus ini. Kalau kita bekerja dalam per unit, dan biasanya begitu, maka kita bisa rubah Z Thevenin dalam PU, atau karena reaktansinya kita Z Thevenin kita mengabaikan reaktansi dan kapasitansi, kita bisa peroleh sebenarnya jadi reaktansi Thevenin itu adalah 1, karena Kv itu biasanya 1, Kv kuadrat jadi 1 kuadrat jadi 1, jadi 1 per MVA hubung singkat. Ini dalam PU ya, bukan dalam ohm, maaf salah tulis. Jadi 1 per MVA hubung singkat PU ya. Nah, dan angka ini yang bisa kita gunakan dalam perhitungan hubung singkat, misalnya pada saluran distribusi tadi dengan menggunakan nilai reaktansinya 1 PU dan MVA hubung singkatnya. Kemudian apa yang kita manfaatkan dari hasil perhitungan arus hubung singkat, antara lain menjadi dasar dalam pembelian circuit breaker. Kita menentukan circuit breaker seberapa yang kita butuhkan itu berdasarkan yang pertama nilai arus maksimum saat yang dapat ditahan circuit breaker atau kita sebut dengan withstand current, kemudian total arus yang dapat diputus oleh CB atau interrupting current. Jadi ini arus yang bisa ditahan CB, bukan untuk diputuskan, tapi dia bisa, kalau arus itu lewat dia tidak rusak. Kemudian berapa arus yang bisa diputuskannya. Nah, untuk withstand current atau itu terdiri dari arus transient atau arus simetris. Ini arus yang kita lakukan perhitungan sebelumnya ini. Itu kita sebut arus transient atau arus simetri. Kemudian ditambah dengan arus DC. Nah, ini belum pernah kita lakukan perhitungannya dan memang biasanya diasumsikan ya. Biasanya untuk CB di atas 5 kV, withstand current adalah kalau jumlah I subtransient ditambah IDC itu ekivalen dihitung orang dengan mengalihkan arus subtransient dengan 1,6. Jadi kira-kira 0,6 IF itu adalah arus DC. Kemudian untuk interrupting current itu ditentukan dengan kecepatan CB. Jadi kita mau CB berapa cepat, apakah 2 cycle, 3 cycle, 5 cycle, atau 8 cycle. Cycle masih ingat yaitu 1 gelombang dalam frekuensi listrik 1 cycle. Ya. Jadi kalau frekuensi kita 50 Hz, 1 cycle itu 1/50 Hz atau waktunya dengan 1/50 detik ya, jadi 0,0 detik. Nah, ukuran kecepatan CB itu diukur dari saat terjadinya gangguan sampai CB selesai memutus arus atau open. Nah, sering juga digunakan istilah interrupting KVA atau interrupting MVA yang dihitung dengan akar 3 dari KV nominal dikali arus interrupting. Nah, ini definisi interrupting time itu dimulai dari sejak interrupting time sejak CB menerima energizing di trip circuitnya karena diperintahkan oleh relay sampai kontak primer dari CB itu terbuka. Nah, ini interrupting time. Tapi arus interrupting itu dihitung sejak saat terjadi gangguan sampai circuit breaker terbuka. Jadi itu definisi waktu interupsi yang harus kita hitung guna menentukan berapa arus yang harus diputuskan oleh circuit breaker dalam pembelian CB. Demikianlah bahan untuk hari ini, dan bahan-bahan hari ini itu diambil dari referensi buku Power System Analysis karangan Granger dan Stephenson.